Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita cek kehadirannya. Siapa yang nggak masuk? Tidak ada. Hadir semua. Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Nah, sebelum kita mulai kita ice breathing dulu dengan tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Nah, karena sudah semangat semua, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Silakan ketua kelasnya dipandu berdoanya. Teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Nah, karena selesai berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin apa? Masih. Apa? Menyambut usia balik. Menurut apa? Ilmu fikih. Apa saja tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, haid. Yang ketiga, berusia 15 tahun ke atas. Ya, kalau untuk perempuan tanda-tandanya apa? Haid. Kalau laki-laki mimpi basah. Apakah sudah siap untuk belajar anak-anak? Sudah. Kalau sudah siap belajar, silakan keluarkan buku dan penanya. Buku dan pena dipersiapkan. Silakan buku dan pena. Buku dan pena. Ya. Ya, keluarkan bukunya, Oke. Sekarang saya mau tanya, siapa yang suka belajarnya dengan gaya visual? Visual. Oke. Gaya visual ya, visual. Yang gaya belajarnya auditori? Oke. Yang gaya belajarnya kinestetik? Kinestetik ya. Siapa sini? Oke. Nah, sekarang semuanya perhatikan ke depan. Di sini kita masih di materi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, untuk yang ini biasanya terpakai untuk yang gaya belajarnya visual ya. Nah, adapun capaian pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu mengenali dan menyebutkan dengan tepat tanda-tanda fisik dan psikologis yang menunjukkan usia balik atau kedewasaan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dan membandingkan tanda-tanda balik dari perspektif ilmu fikih dan ilmu biologi, serta menjelaskan kesamaan dan perbedaannya dengan jelas. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah mencapai usia balik sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Selanjutnya, menyebutkan kewajiban bagi anak yang telah balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, bagi perempuan ada haid, bagi laki-laki mimpi basah, dan bagi laki-laki dan perempuan berusia 15 tahun. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, kalau bagian ini biasanya untuk siswa yang menyukai gaya pembelajaran auditori dan kinestetik.
karena kinestetik itu mengalami sendiri ya. Nah, yang auditori ini ada yang namanya tanda-tanda balik dari ilmu biologi, suaranya membesar dan bersuara nyaring. Sementara untuk yang kinestetik ada tumbuh bulu di bagian tubuh tertentu, tumbuh jakun, terus tumbuh nafsu makan meningkat. Selanjutnya kewajiban setelah balik. Yang pertama melaksanakan syariat. Syariat apa? Syariat agama Islam. Seperti apa? Sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Selanjutnya menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Ada yang tahu batas auratnya perempuan? Coba. Dari mana? Dari atas sampai bawah. Kecuali telapak tangan, telapak kaki. Nah, oke. Tangan mau Muka, enggak. Oke. Yang lebih tepatnya seperti ini ya. Untuk auratnya perempuan itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Sementara aurat bagi laki-laki, ada yang tahu? Ada. Apa? Ada yang tahu? Dari mana? Coba Pandu dari mana? Dari batasnya dari sini. Dari mana? Lutut Dari leher. sampai mana? Leher. Sampai leher. Kebanyakan ya. Masih kurang tepat. Yang benar dari pusar, udel, kalau bahasa kita udel ya, udel sampai ke lutut. Aurat laki-laki itu dari udel sampai ke lutut. Makanya banyak yang laki-laki nggak buka baju, nggak pakai baju, tapi pakai celana pendek. Karena auratnya dari udel sampai dari pusatnya sampai lutut. Jadi wajar bapak-bapak kita kalau di rumah biasanya nggak pakai baju, beriting pakai sarungan gitu kan biasanya kan. Karena auratnya apa? Dari udel, dari pusar sampai ke lutut. Seperti itu. Yang selanjutnya sholat fardu. Sholat fardu apa sholat fardu? Sholat subuh, Zuhur, asar, maghrib, isya. sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Selanjutnya puasa di bulan Ramadan. Ada yang tahu niat puasa bulan Ramadan? Ada. Ada yang ingat? Ada. Nah, coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma Qadir an adai fardhi syahri Ramadan alaihi sanati lillahi ta'ala. Nah, sudah kita semua untuk berdoa di puasa bulan Ramadan. Apa puasa itu ada apa aja? Ada puasa apa saja kalau yang tahu? Puasa wajib. Puasa sunnah, Puasa wajib. puasa wajib. Nah, puasa sunnah termasuknya apa? Termasuknya puasa Senin Kemis, puasa Idul Adha, puasa Daud. Kalau puasa yang wajib itu ada puasa Ramadan sama puasa nazar. Nazar. Nah, nanti puasa nazar kita bahas di lain kesempatan ya. Nah, selanjutnya larangan ketika berhadas besar. Yang pertama ada sholat. Sholat nggak harus sholat fardu, tapi semua sholat sunnah. Sholat sunnah ya. Sholat fardu contohnya tadi yang kata ya, yang subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sementara ada juga sholat sunnah seperti sholat duha, sholat qobliyatul masjid, sholat ba'diyatul masjid. Sholat apa lagi? Kalau bagi laki-laki ini yang wajib sholat apa? Sholat Jumat. Itu juga wajib bagi laki-laki. Yang selanjutnya larangan kita ketika berada besar adalah membaca Al-Quran. Mulai dari membaca, memegang, terus membaca, memegang,
Itu termasuknya dilarang ketika beradas besar. Selanjutnya ada larangan ketika beradas besar, yaitu tawaf. Ada yang tahu tawaf? Tawaf itu ibadah yang hanya dilaksanakan di Mekah, di depan Ka'bah, keliling Ka'bah. Nah, berkeliling Ka'bah, bukan lempar batu, keliling Ka'bah saja. Ya, itu namanya tawaf. Nah, tawaf itu ibadah, ya kayak haji kan ada tawaf itu, betul, kayak haji itu. Selanjutnya, larangan ketika beradas besar, berdiam di masjid atau biasanya namanya iktikaf. Nah, berdiam di masjid, tahu kan berdiam di masjid? Tahu. Kayak misalkan berdiam di masjid untuk mengaji, untuk belajar mengaji, untuk sholat. Kalau makan di rumah, bukan di masjid, ya. Nah, berdiam diri masjid boleh. Ada juga kalau berdiri di masjid itu biasanya kalau lagi ada acara ceramah atau pengajian maulid, ya. Kemarin itu maulid, ya. Maulid. Selanjutnya kita menonton video berikut ini, ya. Video pembelajaran menyambut usia balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Soleh, kita belajar materi PAI kelas 4 bab 4 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat Soleh, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, atau jambang. Tumbuh rambut alat kelamin dan ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Adanya perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda masa puber bagi perempuan. Amati gambar anak perempuan berikut. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya, pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, kulit perempuan jadi lebih halus, pertumbuhan badan bertambah cepat. Kemudian perempuan mengalami menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid atau menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali.
Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Seringlah kamu berkonsultasi dengan ibu kamu. Perkembangan mental perempuan. Setelah dewasa, perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Demikian materi tentang tanda-tanda balik. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah mempelajari materi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya, ilmu biologi. Tadi yang pertama ada apa tadi? Ada yang ingat? Apa? Bagi laki-laki? Perkembangan fisik. Tumbuh apa? Jakun. Tumbuh jakun. Tumbuh apa lagi? Jenggot. Tumbuh jenggot atau rambut di bagian tubuh tertentu. Ya, bagus. Kalau bagi perempuan tadi apa? Ada haid. Haidnya badannya besar. Kalau untuk haidnya biasanya berapa hari sekali? 28 hari sekali. Ya. Selanjutnya kita buat kelompok. Mana tadi yang kelompok visual? Kelompok visual. Nah, kelompok visual. Yang kelompok auditory. Auditory. Yang kelompok kinestetik. Dari sini. Nah, ini ada tugas. Silakan langsung bergabung ke temannya yang visual sama auditory sama kinestetik, silakan. Untuk petunjuk pengisian LKPD-nya, yang pertama kelompoknya tulis kelompok visual, yang visual yang auditory tulis auditory, yang kinestetik tulis kinestetik. Nah, untuk yang LKPD-nya, yang visual itu pakai dia yang bersifatnya nampak oleh mata. Nah, yang nampak oleh mata. Kalau auditory yang diisi yang bisa didengarkan. Kalau yang kinestetik yang ada gerakannya, kira-kira ada gerakannya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan. Ini sedang mengidentifikasi LKPD, mengidentifikasi tentang yang kinestetik ya. Yang kinestetik. Yang ini auditory. Silakan dikerjakan. Yang ini yang visual. Tanda balik menurut ini.
Di sini sudah siap? Sudah siap? Yang auditori sudah siap ya tugasnya? Yang visual sudah siap? Sudah siap. Yang kinestetik sudah siap? Sudah. Tugasnya sudah siap? Itu Sudah, Kak. kinestetiknya. Siap. Iya, yang kinestetik dinampakkan kinestetiknya. Nah, mantap. Yang sudah siap, visual sudah siap visual? Sudah. Silakan maju ke depan. Ayo. Ke depan. Ke depan. Silakan maju ke depan dipresentasikan ya. Dipresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok visual, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih 14 tahun ke atas, dan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tumbuh bulu di bagian tertentu, tumbuh jakun, terus tumbuh. Ya, ya boleh nyanyi boleh. Diwajibkan setelah balik. Melaksanakan syariat untuk aurat. Larangan ketika berhadas besar. Boleh, boleh, mau nurun juga boleh. Ya, lanjutnya. Larangan ketika. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok visual. Selanjutnya kelompok auditori silakan maju. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Pegang, pegang. Jangan terlalu mundur, agak maju, agak maju. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori. Tanda balik menurut ilmu fikih, tanda balik menurut ilmu biologi. Suara nyaring, suara menjadi berat. Larangan ketika berhadas besar, membaca Al-Quran. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok auditori. Selanjutnya kelompok kinestetik silakan maju dipresentasikan hasil metodenya. Kami dari kelompok kinestetik. Tanda balik menurut ilmu fikih, bait minggu basah. Tanda balik menurut ilmu biologi, tumbuh jakun, terus tumbuh. Kewajiban setelah balik, melaksanakan syariat, menutup aurat, puasa Ramadan, salat fardu, menuntut ilmu. Larangan ketika berhadas besar, salat dan tafak. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silakan kembali ke tempat. Setelah kita melaksanakan tugas tadi, ada yang kita dapat tidak? Ada ya. Yang pertama apa? Tanda-tanda balik dari biologi. Apa saja yang visual tadi yang visual? Yang visual apa? Tanda balik dari ilmu biologi. Tumbuh jakun, tumbuh bulu Yang visual, visual. Tumbuh di bagian tertentu. Tuh, terus sama tumbuh jakun. Yang auditori. Yang tanda balik menurut ilmu biologi, apa yang didapat? Suara membesar sama suara nyaring bagi perempuan. Yang kinestetik tanda balik menurut ilmu biologi, apa saja yang didapat tadi? Tumbuh jakun, terus tumbuh. Ya, bagus. Karena semua sudah paham dengan materinya, untuk minggu depan kita ulangan harian ya. Ulangan harian. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Amin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.